Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Narinda Damayanti dengan NPM 201104038 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan hijab. Ceramah kali ini saya buat sebagai tugas saya pada mata kuliah praktik pengamalan ibadah yang dibimbing oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Mat Nasir Tajuddin, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Baiklah, langsung saja saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmail, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Mat Nasir Tajuddin, Sarjana Ekonomi Magister Sains, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan beribu nikmat. Serta tak lupa marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini ceramah yang akan saya bacakan bertemakan hijab. Secara umum, hijab bisa diartikan sebagai penutup. Namun apakah semua penutup bisa disebut hijab? Pasti tidak begitu ya. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, bahwasannya seorang muslimin wajib hukumnya untuk menutup auratnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup aurat termaktub dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, serta istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat di dalam Quran Surat Al-Ahzab ini memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyerukan penggunaan hijab terhadap para istrinya, anak-anak perempuannya, serta istri-istri orang mukmin. Kenapa? Hal ini bertujuan agar para wanita mukmin mudah dikenali dan tidak diganggu. Itulah salah satu perintah hijab yang tertera di dalam Al-Quran. Adapun hadis riwayat Abu Daud, bahwa saat Asma binti Abu Bakar bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan pakaian yang tipis, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma, seorang perempuan yang telah balik tidak boleh terlihat tubuhnya, kecuali ini dan ini." Nabi Muhammad menunjukkan ke arah wajah serta telapak tangannya. Hijab bukan cuma sekedar penutup kepala, tapi pakaian yang menutupi semua tubuh. Dalam berhijab ada aturannya, yaitu seorang wanita diperkenakan mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, atau dalam kata lain syar'i. Hingga sekarang ini masih banyak muslimah yang belum memiliki keinginan untuk menutup auratnya. Bahkan ada juga mereka yang malah sengaja membukanya demi sensualitas serta popularitas. Mereka sulit diajak mengenakan hijab yang sesuai dengan syariat, dengan berbagai alasan. Sering sekali kita mendengar berbagai cemoohan orang-orang lain terhadap para muslimah yang berhijab, yang melakukan pelanggaran seperti, percuma jilbaban, masih suka ngegosip, kerudungan doang, kata-katanya kayak kebun binatang semua. Pakai jilbab tapi masih munafik. Kerudungan sih, tapi lenjeh banget, dasar kerdus, dan lain-lain. Padahal sebenarnya hijab dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda. Hijab itu murni perintah Allah, sedangkan
Akhlak adalah budi pekerti yang tergantung pada pribadinya masing-masing. Jadi, jika ada muslimah berhijab yang melakukan perbuatan tidak baik, maka salahkanlah akhlaknya, bukan jilbabnya. Lagi pula, berhijab kan memang bukan untuk mengklaim sudah baik, tetapi hijab itu merupakan sebuah kewajiban yang harus ditaati. Allah itu maha baik, maka menaatinya itu merupakan sebuah kebaikan. Logikanya begini, wanita yang belum tentu baik, namun wanita sudah pasti berhijab. Karena hijab dan akhlak itu tadi merupakan dua hal yang berbeda, maka perhitungan amalnya pun berbeda. Jika ada perempuan berhijab, kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak baik, misalnya bergunjing, maka dosa yang dia dapat hanya satu, yaitu dosa bergunjing. Tetapi jika dia bergunjing dan tidak berhijab, maka dosa yang dia dapat menjadi double, yaitu dosa karena bergunjing serta dosa karena tidak berhijab. Jadi bersyukurlah dan mulailah dari yang wajib dan mudah. Dan jika ada orang yang bertanya, mending mana? Hijaban tapi jarang sholat, atau enggak hijab tapi sholat terus-terusan? Nah, itu sama saja dengan bertanya seperti, mendingan mana? Sholat tapi enggak puasa, atau enggak puasa tapi tidak sholat? Jawabannya tidak ada yang mendingan. Karena hijab kedudukannya sama, wajib dengan puasa, sama wajib juga dengan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslimah berhijab juga karena tujuan yang amat sangat baik untuk kepentingan muslimah itu sendiri, yaitu agar kita lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Maksudnya dengan berhijab pasti orang lain yang tanpa mengenal kita pun akan tahu bahwa kita beragama Islam. Kita seorang muslim dan dengan berhijab juga kita tidak mudah diganggu. Biar bagaimanapun hijab itu perlu karena setiap manusia muslimah meskipun mereka merasa belum baik akhlaknya, tapi paling tidak mereka sudah melakukan kebaikan dengan menutup auratnya. Demikian tema ceramah tentang hijab yang bisa saya sampaikan. Karena manusia tempatnya lupa dan hilaf, maka saya mohon maaf apabila ada ucapan yang salah, serta saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ceramah kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.